saya akan menolong persalinan dengan mengambil jadi tanda dan gejala kala 2. Apakah tanda dan gejala kala 2 yaitu dorong teknis perjatuhan? Apakah ibu ada dorongan untuk menyerang? Apakah ada tekanan pada anak ibu? Seperti si Bunggi saya lihat perineumnya sudah menonjol, terus bukannya juga sudah membulkangi. Selanjutnya saya akan menunjukkan alat-alatnya. Di sini alat-alatnya yaitu partus set, ada delay, ada klem, ada setengah kohar, ada gunting tali pusat. Di hatching set ini ada gunting episiotomis, pinset episiotomis, pinset chirurgis, dan ada padguard, ada needle holder. Selanjutnya ada HB0, terus ada HB0, ada oksitosin, vitamin K, dan sabuk mata, kapas secukupnya, basah, steril. Terus ada nenek, ada sarung tangan dan steril, ada handuk dan 2 kain, ada bed, bengkok, dan APD lengkap, dan masker. Setelah itu saya akan memasukkan ampul oksitosin, lalu memasukkan fluid ke partus set. Setelah itu saya akan memakai setelah itu membuka perhiasan, kalau ada perhiasan dan mencuci tangan. Setelah itu memakai sarung tangan dengan steril, one set. Lalu dengan one set kita menghisap oksitosin. Lalu memakai sarung tangan. Selanjutnya adalah mendapatkan bengkok dan memakai sarung tangan.
melakukan pompa higien terlebih dahulu nggih, atau membersihkan vagina ibu. Ya, permisi Bu nggih, menggunakan kapas dari bagian terjauh labia mayor, labia minor, klitoris lalu ke anus. Baik Ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan dalam nggih untuk mengecek pemeriksaan apakah pemeriksaan itu sudah lengkap. Baik, Ibu tarik napas Ibu. Tarik napas Ibu nggih, diatur pernapasannya. Baik. Nah, saya masukkan tangan saya. Oh, di sini pembukaannya sudah lengkap nggih Ibu, terus penipisannya juga sudah 100%, terus selaput ketukannya juga sudah pecah. Setelah itu ini tidak ada teraba bagian terkecil janin, dan penurunan kepalanya di HOT 3 dan teraba ubun-ubun kecil. Ibu, saya keluarkan tangan saya, tolong tarik napas Ibu nggih. Nah, baik Ibu. Baik, setelah itu mendekontaminasi sarung tangan dengan cara mencelupkan. Setelah itu lakukan pemantauan DJJ. Ibu izin nggih. DJJ-nya masih dalam batas normal Ibu nggih, frekuensinya 140 kali per menit. Lalu setelah itu memberitahu Ibu pembukaan sudah lengkap. Ibu, pembukaannya sudah lengkap nggih, terus janinnya juga dalam keadaan baik. Nanti kalau misalnya Ibu mempunyai keinginan untuk mengadan atau menelan Ibu meneran seperti ingin air besar nggih. Nah, Bapak nanti kalau posisikan kalau misalnya kontraksinya tidak ada kontraksi, maka Ibu dikasih minum, dikasih makan Bapak ya, biar tenaganya koordinator ya. Jadi setelah itu memposisikan Ibu membuat posisi Ibu. Sebelumnya kita karena Ibu sudah mau ada dorongan untuk meneran, kita taruh dulu air. Menghadap. Ibu, izin permisi nggih Ibu nggih. Ibu nanti kalau misalnya ingin menerap posisinya nanti kakinya dikepung nggih, terus paha-pahanya dipegang dan kalau Ibu sudah ada keinginan untuk meneran, perutnya sudah terasa kejap, Ibu silakan meneran Ibu. Sebelum itu jika sudah terlihat diameter 5 sampai 6 membuka, maka letakkan kain yang sudah dilipat sepertiga seperti ini. Lalu setelah itu membuka partuset, menyiapkan partuset dan memakai sarung tangan DTT steril.
Setelah terlihat kepala bayi, maka kita menjaga perineum ibu dan melakukan aktivitas. Ya ibu bisa makan ibu, enggih. Nah, pintar ibu. Ya ibu, ini kepalanya sudah terlihat ibu. Sedikit lagi bu. Ya ibu, bagus ibu. Bapak dibantu posisinya. Nah, baik. Setelah terlihat kepala bayi 5 sampai dengan 6 cm, maka kita cek apakah dia ada mekonium atau cairan air ketubang. Kalau misalnya ada, kita lakukan penghisapan. Setelah itu kita cek lilitan tali pusat. Jika tidak ada lilitan tali pusat, maka tunggu dia putar paksi luar. Setelah bayi putar paksi luar, setelah itu biparietal, melahirkan bahu atas dengan menarik ke bawah dan lahiran bawah dengan menarik ke atas, lalu disanggah, lalu susut. Lakukan penilaian sepintas, apakah bayi langsung menangis, terus apakah pernapasannya normal, jenis kelaminnya, dan bergerak aktif. Baik, ini bayinya dalam keadaan normal, pernapasannya juga tidak bergerak. Itu bayinya perempuan, setelah itu keringkan dari kepala bayinya, badan, lalu kaki, tanpa mengeringkan telapak tangan. Setelah itu mengganti dengan kain bersih. Setelah itu cek apakah ada janin kedua atau tidak, dengan cara menekan di pundus utari. Ya ini tidak ada janin kedua, ibu tidak ada janin kedua, jadi janinnya tunggal. Nah, setelah itu menyuntikkan oksitosin. Ibu, saya izin ya menyuntikkan oksitosin agar uterusnya berkontraksi dengan baik. Dengan intramuskuler. Setelah itu pelepasan tali pusat. Setelah itu pengguncingan tali pusat. Dengan menggunakan klem berjarak 3 cm dari pusat. Dan 2 cm dari klem pertama. Lalu melakukan pemotongan dengan melindungi badan bayi. Setelah digunting, setelah itu melakukan pengikatan tali pusat.
pelepasan plasenta. Setelah itu memindahkan klem dengan jarak 5 sampai dengan 10 cm. Ibu, ibu menaruh sedikit lagi. Jikalau sudah terlihat, maka kita plasentanya dengan cara diputar searah jarum jam dan menangkap plasentanya, diputar dan menangkap plasentanya. Lalu nilai dia apakah ada robekan selaput ketubannya. Setelah itu melakukan penilaian sisi maternal dan fetal. Di fetalnya ini ada chorion, terus insersinya di marginalis, terus di maternal kita cek dengan kasar. Kita tap-tap, tidak ada bolong, berarti lengkap. Lalu mengukur panjang tali pusat. Panjang tali pusatnya 40 cm, ya, ketebalannya juga 3 cm, diameternya 14 ke 14 cm. Setelah itu meletakkannya di tempat. Setelah itu melakukan masasi pertama selama 15 detik. Ibu, ini kontraksi uterusnya baik tinggi karena dia keras. Setelah itu kita cek robekannya. Setelah melakukan masasi kita cek robekan. Ibu permisi ya, izin saya cek robekannya dulu. Oh, ini perdarahannya tidak aktif, tidak aktif, terus tidak ada robekan juga. Bagus, Ibu, tidak ada robekan, berarti tidak ada penjahitan. Tidak ada penjahitan. Setelah itu dekontaminasi sarung tangan. Setelah itu cek kantong kemihnya. Ya, ini kantong kemihnya kosong. Kantong kemihnya kosong. Nah, setelah itu Ibu, Bapak tangannya saya adakan. Nah, tangannya ini kan seperti ini, Bu. Pak, keras ibunya kalau misalnya kontraksinya baik, perut ibunya baik, Bapak dia akan keras seperti ini. Nah, kalau misalnya lembek, Bapak bisa mengusap ya selama 15 detik ini. Nah, setelah itu cek perdarahan di underpadnya. Ya. Setelah itu cek nadinya. Misi gitu kan, nadinya ini 82 kali per menit, Ibu, ya, berarti masih normal, Ibu. Nah, setelah itu cek pernapasannya. Ini pernapasannya baik, ya, baik, Ibu. Kondisi bayinya dalam keadaan baik, pernapasnya juga normal, Ibu. Setelah itu bersihkan taruh alat-alat, dekontaminasi alat-alat yang telah digunakan, larutan klorin alkoholnya.
Baik, setelah itu membersihkan ibu. Ibu permisi, saya bersihkan dulu biar ibu juga biar ibu nyaman deh. Ya permisi Bu. Sudah bersih. Setelah itu pakaikan bajuan. Ibu permisi ya. Biar ibu nyaman. Setelah itu pakai pembalut. Memakai pembalut. Setelah itu dekontaminasi dekontaminasi tempat tidur atau membersihkan dengan cairan DTT. Permisi ya Ibu ya, biar Ibu lebih nyaman. Saya bersihkan dulu nih. Setelah itu lakukan cuci tangan. Dan memakai Lima menit lagi. Setelah itu mengecek sarung mata dulu di bagian ini. Tekan sarung mata 1 jam setelah bayi lahir dari dalam keluar. Setelah itu 1 jam setelah itu memberikan vitamin K di sisi dan disuntikkan di sisi sebelah kiri. Satu jam setelah itu memberikan HB0 di sebelah kiri. Setelah itu menilai fisik bayi, kepalanya simetris, terus hidungnya ada cuping, terus mulutnya bagus. Selanjutnya saya lihat di genitalianya juga berlubang, anusnya juga berlubang. Setelah itu saya akan melakukan pengukuran lingkar kepala bayi, lingkar kepala bayi. Terus setelah itu mengukur nila, terus mengukur lingkar dada, lingkar perut, panjang dan nanti akan ditimbang ya. Setelah itu letakkan kembali bayi di samping